masyarakat, serta bangsa. Untuk program ini, saya sangatlah berterima kasih kepada pemerintah dan tentunya kepada semua pihak yang terlibat dalam program KIPKA. Program ini saya harap lebih dikembangkan lagi dan terus berjalan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan selanjutnya. Untuk para mahasiswa, marilah kita sama-sama membangun masa depan dengan pendidikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Meviana Ariala Siombenek Putri Tombokan. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 6, jurusan pariwisata, program studi D3 Pariwisata, Politeknik Negeri Manado. Saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Sebagai mahasiswa, tentu biaya perkuliahan dan kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan bagi saya dan keluarga. Namun dengan adanya beasiswa Kartu Indonesia Pintar, saya bisa melanjutkan kuliah tanpa khawatir dengan biaya yang harus saya tanggung. Beasiswa ini tidak hanya menanggung biaya UKT saya setiap semester, tetapi juga memberikan uang saku bagi saya yang tentu saja memberikan saya kemudahan untuk kebutuhan saya sehari-hari sebagai mahasiswa. Dengan adanya beasiswa ini, saya juga bisa lebih fokus belajar. Sehingga pada saat saya semester 4, saya berkesempatan untuk terpilih menjadi awardee dalam program Kampus Merdeka, yaitu Indonesian International Student Mobility Awards Vocational atau ISMAVO di kampus Université Polytechnique of de France di kota Valenciennes, Prancis. Sejak mendapatkan beasiswa ini, saya termotivasi untuk terus belajar dan meraih prestasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan semua pihak yang telah mengadakan beasiswa ini, dan juga kepada Politeknik Negeri Manado yang sudah memberikan wadah bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuat Praiki, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Tumbuh dan berkembang di keluarga yang sederhana, jauh dari perkembangan teknologi, tentu bukanlah keinginan saya. Sejak kecil, saya selalu mencoba aktif dalam kegiatan akademik saya selama di sekolah. Pun demikian, saya selalu mencoba aktif di komunitas maupun organisasi yang saya ikuti di masyarakat maupun di lingkup sekolah juga. Tentu, semuanya saya lakukan untuk merubah kehidupan saya menjadi kehidupan yang lebih baik. Namun, semuanya berubah ketika saya sudah selesai melaksanakan sekolah saya. Pada waktu itu, saya memutuskan ingin melanjutkan pendidikan saya ke perkuliahan. Namun, tentunya di situ ada tantangan baru, di mana orang tua saya takut ketika saya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, akan ada biaya ataupun tanggungan yang perlu saya penuhi. Dan disitulah program KIP Kuliah hadir, membantu saya untuk meraih cita-cita saya, mewujudkan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan saya menjadi pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya, dengan adanya program ini tidak membuat saya menikmatinya begitu saja. Justru, dengan program ini membuat saya selalu termotivasi untuk selalu berkembang. Saya banyak mengikuti kegiatan perlombaan di bidang yang saya ikuti. Saya pun juga mencoba untuk selalu aktif di kegiatan organisasi maupun komunitas yang saya ikuti di sekitar perkuliahan saya. Saya merasa senang bahwa saya mampu menjadi bagian dari mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah yang memiliki prestasi dan juga potensi untuk nantinya selalu berkembang ke depan mewujudkan impian saya. Saya berharap semoga melalui program ini dapat mampu menjadi motivasi bagi para mahasiswa untuk selalu berkembang dan juga berprestasi. Dan juga saya berharap semoga program ini selalu dilanjutkan dan juga dikembangkan secara luas agar manfaat program ini dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia guna menciptakan generasi emas mahasiswa di tahun 2045. Pesan saya untuk pejuang KIP Kuliah tahun 2025, semoga selalu dipermudah untuk proses kedepannya, dan nantinya bantuan ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada kalian semuanya untuk nanti menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi dan juga memiliki kompetensi diri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maesari. Saya mahasiswi Ilmu Hukum
di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya mendapatkan KIP kuliah, sebuah kesempatan yang sangat berarti dalam hidup saya. Saat pertama kali menerima KIP kuliah, saya masih mempunyai ibu. Beliau adalah satu-satunya orang tua yang saya miliki setelah ayah meninggal. Beliau selalu mendukung impian saya untuk kuliah. Meskipun kami hidup dalam keterbatasan, namun tak lama setelah itu saya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu saya berpulang ke rahmatullah. Saat itu saya hampir kehilangan harapan, tapi saya sadar impian ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk mengenang perjuangan beliau. Dan KIP kuliah menjadi penyelamat, memberi saya kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir tentang biaya. Dengan KIP kuliah, saya bisa fokus belajar dan mengejar masa depan yang lebih baik. Beasiswa ini bukan hanya tentang uang kuliah, tapi juga tentang harapan bagi mereka yang ingin berjuang meski dalam keterbatasan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan semua pihak yang telah mendukung program ini. KIP kuliah adalah bukti bahwa pendidikan itu untuk semua orang, tidak peduli latar belakang atau kondisi kita. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah. Percayalah selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Jangan biarkan keadaan menghentikan langkahmu. Saya mungkin sudah kehilangan orang tua, tapi saya tidak kehilangan harapan. Saya akan terus berjuang dan saya yakin kalian juga bisa. Jangan takut bermimpi karena masa depan yang cerah sedang menunggumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya yang hanya berprofesi sebagai supir ambulan dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Namun dari kecil saya memiliki cita-cita untuk dapat berpendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut tidak memutuskan saya untuk mendapatkan dan mewujudkan impian saya. Sebagai calon sarjana pertama di keluarga saya, beasiswa KIP kuliah sangat membantu saya dan juga orang tua saya, sehingga tidak perlu untuk membayar uang kuliah tunggal dan juga pembiayaan biaya hidup selama saya berkuliah. Di Universitas Ahmad Dahlan, saya dilakukan ataupun diberikan pembinaan sehingga dapat berprestasi dan dapat mengukir mimpi saya yang ada di sini. Selama berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dan juga pembinaan yang telah dilakukan, saya berhasil menoreh berbagai prestasi, seperti saya berhasil mendapatkan mahasiswa berprestasi 1 tingkat Universitas Ahmad Dahlan tahun 2024, berhasil menjadi narasumber di berbagai acara baik nasional maupun internasional, dilatih dalam proses dan juga soft skill menulis, baik karya tulis, ilmiah, artikel maupun jurnal, serta saya berhasil untuk dapat menjadi ketua pelaksana dan lolos pendanaan pada program PPK Ormawa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat berproses dan bertumbuh di Universitas Ahmad Dahlan dengan beasiswa KIP kuliah. Dan saya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi yang saya miliki, sehingga saya dapat mewujudkan impian saya menjadi sebuah tenaga kesehatan masyarakat dan juga dapat membanggakan dua orang tua saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, Puslapdik, dan juga Universitas Ahmad Dahlan serta semua pihak yang telah mendukung dalam proses bertumbuhnya saya dan mewujudkan impian saya di Universitas Ahmad Dahlan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera kita mulai, mohon berkenan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan filter background yang sudah kami share di link Zoom chat. Terima kasih. Baik, izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro. Yang kami hormati, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy, AB, PhD. Sekretaris Jenderal Kemdikti-Saintek, Profesor Insinyur Togar Mangihut Simatopang, MTech, PhD, APU. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Dr. Henry Tambunan, SAMA. Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Ibu Septin Primadiasari Eskom MMSI, Tim Teknis KIP Kuliah, Dr. Sony Hartono Wijaya, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 1 sampai dengan 17, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan guru-guru BK di seluruh Indonesia, dan yang kami banggakan, adik-adik siswa-siswi SMA, SMK, atau MA sederajat dan relawan KIP Kuliah, serta seluruh undangan baik yang bergabung melalui Zoom Meeting maupun kanal YouTube Kemdikti Saintek. Selamat datang dalam webinar pembukaan pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya, yaitu laporan penyelenggara kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Dr. Henry Tambunan, SEMA. Kepada Bapak Kapus, dipersilakan. Lanjut saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, pimpinan unit utama di lingkungan Kemdikti Saintek, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 1 sampai dengan 17, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya melaporkan secara singkat mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Pembukaan pendaftaran KIP kuliah yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 4 Februari 2025, merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa program KIP kuliah merupakan program transformasi dari program beasiswa sebelumnya yang bertajuk Bidik Misi yang telah memberikan beasiswa sejak tahun 2010. Dan kali ini pembukaan pendaftaran KIP kuliah ini bertepatan dengan kebijakan pemecahan kementerian yang menangani pendidikan. Adapun KIP kuliah mulai tahun 2025 ini akan di bawah pengelolaan Kemdikti Saintek melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal Kemdikti Saintek. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan Ibu Wakil Menteri, serta Bapak Sekjen yang saya hormati. Dapat kami laporkan bahwa acara ini dihadiri oleh 38 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 17 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan 124 Rektor Universitas maupun Direktur Politeknik Negeri dari seluruh Indonesia. Selain itu, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui saluran media YouTube Kemdikti Saintek yang disimak oleh para guru dan juga siswa-siswi calon pendaftar KIP kuliah tahun 2025. Besar harapan kami, kegiatan ini dapat menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kesempatan bantuan KIP kuliah tahun 2025. Demikian kami laporkan, selanjutnya mohon arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, arahan mengenai kebijakan KIP kuliah di Kemdikti Saintek yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek, Profesor Insinyur Togar Mangihut Simatopang, MTech, PhD, IPU. Kepada Bapak Sekjen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak Satrio Sumantri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Stella, pimpinan unit utama di lingkungan Kemdikti Saintek, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 1 sampai dengan wilayah 17, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya melaporkan secara singkat beberapa perkembangan terkait KIP kuliah. Pemberian bantuan pemerintah berupa beasiswa pada jenjang diploma, sarjana, dan profesi telah dimulai sejak tahun 2010. Kita masih ingat namanya adalah program Bidik Misi. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, program Bidik Misi telah diberikan kepada sekitar 500.000 mahasiswa. Pada tahun 2020,
program bidik misi bertransformasi menjadi program KIP kuliah yang kemudian telah memberikan bantuan pendidikan kepada lebih dari 1,1 juta penerima manfaat. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa, sehingga secara total sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, penerima bidik misi dan KIP kuliah berjumlah lebih kurang 1,6 juta mahasiswa. Bapak Menteri yang saya hormati dan hadiran yang kami banggakan, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dengan pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program KIP kuliah sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah pengelolaan Kemdikti-Saintek melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. Rencana ke depan, kami akan semaksimal mungkin mengembangkan program ini menjadi lebih baik dan lebih masif. Melanjutkan praktik-praktik baik dalam pengelolaan sebelumnya dan mengembangkan program yang lebih fokus sesuai dengan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon pada Bapak Menteri, beliau akan hadir sekitar beberapa menit lagi karena ada menerima audiensi ya, untuk nanti memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pendaftaran program KIP kuliah tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen atas arahan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan pendaftaran program KIP kuliah tahun 2025 secara resmi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro. Baik, izin apakah Bapak Menteri, mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan arahan sekaligus membuka program ini. Ya, beliau akan bergabung untuk pukul Baik, 9.30. Mungkin sementara bisa disampaikan beberapa informasi tentang KIPK ini. baik. Terima kasih Pak Sekjen atas informasinya. Selamat pagi. Oh, Alhamdulillah Bapak Menteri sudah bisa bergabung. Baik, Bapak Menteri, terima kasih banyak atas perkenan Baik. waktunya. Bapak mohon berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka program KIP kuliah tahun 2025. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Baik, saya mulai. Yang saya hormati, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para pimpinan unit utama di lingkungan Kemdikti-Saintek, para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, para kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 sampai dengan 17, para kepala dinas pendidikan provinsi, dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Prioritas utama pembangunan nasional dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan tinggi, sains dan teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang inovatif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tahun 2024, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Indonesia berada pada angka 32%. Peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi adalah sebagai pemampu atau enabler, yaitu meningkatkan akses ke perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas luaran perguruan tinggi. Memang kalau kita bicara APK, angka 32% itu memang masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju. Namun demikian, kita perlu hati-hati dalam meningkatkan APK tersebut. Kalau hanya naikkan APK tanpa dibarengi mutu yang memadai, maka kita khawatir akan menciptakan pengangguran. Oleh karena itu, kami di Kementerian sangat berhati-hati dalam peningkatan APK tersebut. Kita akan dorong APK naik, tapi juga bersamaan harus dibarengi dengan kualitas dari pendidikannya. Makanya tiap perguruan tinggi saya harapkan dalam peningkatan APK tersebut, mohon dipastikan juga kualitasnya itu mendukung atau menunjang. Jangan sampai kita menciptakan pengangguran karena hanya mengejar jumlah terdaftar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berkomitmen untuk mendukung anak-anak pintar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat masuk dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Saya katakan di sini bahwa sebetulnya tidak ada anak yang bodoh. Ya, semua anak Indonesia ini punya potensi untuk menjadi pintar. Jadi yang harus dikasih pada mereka adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi yang kita akan dukung anak Indonesia yang punya potensi pintar, yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, supaya dapat masuk dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Mereka akan jadi warga negara yang terdidik dan produktif di masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai Indonesia Emas yang kita harapkan tahun 2045. Kehadiran pemerintah tersebut terwujud melalui program yang selama ini kita kenal dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, dan dalam waktu dekat kami akan memberikan nama yang baru dari program ini karena disesuaikan dengan kabinet yang sekarang sedang berjalan, Kabinet Merah Putih. Kita tahu bahwa eh, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah ini kan memang dicanangkan pada saat pemerintahan era Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Sangat sebelumnya, program seperti ini itu diberi nama yaitu Bidik Misi pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk yang sekarang sedang kita diskusikan dengan Pak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya nama yang kita akan gunakan di sini, tentu dengan semangat yang sama, yaitu berikan beasiswa untuk Indonesia, anak Indonesia yang memang potensi pintar untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi di Indonesia. Dengan program ini, pemerintah memiliki visi besar untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara di seluruh anak Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan tinggi. Mahasiswa yang mendapatkan
Beasiswa tersebut diharapkan terlibat dalam penelitian, inovasi, dan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, penerima manfaat selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka dan juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa. Saya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berharap program ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk generasi muda Indonesia, serta menjadi bagian langkah nyata dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, kompetitif, dan berkarakter. Akhir kata, dengan ini saya menyatakan pendaftaran program beasiswa tahun 2025 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri atas kesediaan waktunya untuk memberikan arahan dan membuka pendaftaran program KIP Kuliah tahun 2025. Baik, dengan ini secara resmi program KIP Kuliah tahun 2025 telah dibuka. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebelum kita masuk ke paparan teknis, mari kita saksikan terlebih dahulu video testimoni penerima KIP Kuliah. Selamat menyaksikan. Tentunya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, saya akan benar-benar belajar dengan serius untuk mengejar gelar sarjana. Harapan saya semoga KIPK kuliah di Indonesia semakin diperbanyak kuotanya setiap tahunnya. Dengan adanya beasiswa ini, saya menjadi fokus untuk menuntut ilmu, fokus dalam belajar tanpa memikirkan kendala biaya dalam pendidikan saya. Melalui beasiswa KIP kuliah ini, saya juga semakin termotivasi untuk berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Karena saya merasa bahwa kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya itu tidak saya sia-siakan. Bagi teman-teman yang sedang memperjuangkan pendidikannya, jangan pernah menyerah dan tetap bersemangat, karena kesempatan itu selalu ada. KIP kuliah merupakan salah satu kesempatan bagi mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun keterbatasan dalam finansialnya. KIP kuliah hadir untuk membantu mereka yang gigih berjuang untuk meraih pendidikannya. Program KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar ini salah satu inisiatif pemerintah dalam membantu kami para mahasiswa yang kurang mampu dan membutuhkan, sehingga kami para mahasiswa dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa ini, saya juga bisa lebih fokus belajar. Semoga melalui program ini dapat mampu menjadi motivasi bagi para mahasiswa untuk selalu berkembang dan juga berprestasi. KIP kuliah menjadi penyelamat, memberi saya kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir tentang biaya. Sebagai calon sarjana pertama di keluarga saya, beasiswa KIP kuliah sangat membantu saya dan juga orang tua saya, sehingga tidak perlu untuk membayar uang kuliah tunggal dan juga pembiayaan biaya hidup selama saya berkuliah. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat berproses dan bertumbuh di Universitas Ahmad Dahlan dengan beasiswa KIP kuliah. Dan saya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi yang saya miliki, sehingga saya dapat mewujudkan impian saya menjadi sebuah tenaga kesehatan masyarakat dan juga dapat membanggakan kedua orang tua saya. Baik, teman-teman, ternyata banyak sekali ya teman-teman yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun memiliki keterbatasan finansial, namun keterbatasan tersebut tidak menghalangi mimpi dan juga semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan nih dengan bantuan KIP kuliah. Semoga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik semua yang sedang menonton pembukaan pendaftaran ini untuk tetap memiliki semangat dan mimpi yang sama. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita langsung ke acara inti. Akan ada paparan teknis yang disampaikan oleh dua narasumber, yaitu yang pertama, sosialisasi program KIP Kuliah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Ibu Septin Primadiasari Eskom MMSI. Yang kedua, ada sosialisasi sistem pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh tim teknis KIP Kuliah, Bapak Dr. Sony Hartono Wijaya.
Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak paparan yang pertama mengenai sosialisasi program KIP Kuliah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Dias. Kepada Ibu Dias, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini bersama Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, eh, kemudian kepala dinas pendidikan provinsi, juga Bapak Ibu semua, adik-adik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga bergabung di media YouTube Kemendikti-Saintek. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025. Izin saya screen, Mbak. Baik, sudah nampak ya Mbak Salma? Terima kasih. Sudah, Ibu. Baik Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan pada pembukaan oleh Bapak Ibu pimpinan bahwa program KIP kuliah yang semula di Kemendikbudristek saat ini sejak tahun 2025 ini pengelolaannya akan berpindah ke Kemendikti Saintek begitu. Dan tentu Kemdikti Saintek berkomitmen untuk melanjutkan program KIP kuliah dengan berbagai hal positif yang sudah dilaksanakan dan juga akan memaksimalkan begitu ya program memperluas lagi begitu ya skema program ini, program KIP kuliah untuk dapat lebih dijangkau lagi oleh anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia. Tentu pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala biaya maupun akses. Ini adalah di komitmen kita bersama ya dalam pengembangan bantuan sosial KIP kuliah yang pun sejak bidik misi sudah dilaksanakan. Pemerintah senantiasa tentunya mendorong peningkatan atas akses dan kesempatan pendidikan tinggi yang merata bagi calon mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin dan rentan miskin dari seluruh Indonesia. Tentu juga tadi Pak Menteri sudah sampaikan untuk juga mencapai APK pendidikan tinggi yang masih 32% gitu Bapak Ibu. Dan tentu tidak hanya melalui KIP kuliah, nanti KIP kuliah dapat berkolaborasi dengan pihak swasta yang juga dapat membantu tentunya untuk meningkatkan APK tadi secara bertahap, namun kita tetap bisa melakukan penjajakan hal tersebut. Kemdikti-Saintek terus berkomitmen menyediakan bantuan sosial pendidikan bagi keluarga miskin, rentan miskin melalui KIP kuliah sebagai jejaring pengaman sosial di bidang pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Total mahasiswa ongoing yang masih harus dibiayai sampai dengan tahun 2025 ini adalah sebanyak 844.714 mahasiswa yang tersebar studi di banyak perguruan tinggi negeri dan swasta begitu ya di bawah Kemendikti-Saintek di program studi akreditasi A, B, dan C. Dengan telah bertransformasinya tentunya program yang sebelumnya bidik misi menjadi KIP kuliah, tentu diharapkan mahasiswa-mahasiswa dari keluarga miskin dan miskin dapat mengakses pendidikan di perguruan tinggi terbaik dan juga di program studi yang terakreditasi sangat baik di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Berikutnya adalah terkait pendaftar akun KIP kuliah. Nah, ini Bapak Ibu kami gambarkan untuk jumlah pendaftar akun KIP kuliah sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dulu pengelolaannya di Puslatdik Kemendikbudristek itu bahwa setiap tahun jumlah pendaftar akun KIP kuliah itu meningkat gitu ya, mulai dari 600.000 sampai dengan terakhir di 2024 itu ada 1.007.118 siswa gitu ya, di mana 2023 itu lebih tinggi
Dan saat itu kuota maksimal yang kita beri. Nah, namun harapan kami tentunya dengan jumlah pendaftar yang semakin meningkat bisa dimaksimalkan dengan jumlah kuota sasaran ya, yang juga mungkin nanti dapat meningkat di tahun 2025 ini agar memang agar lebih sepadan begitu ya Bapak Ibu untuk bisa kita memberikan bantuan ini maksimal kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin dan juga perguruan tinggi untuk tetap dapat melakukan seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi persesjen untuk seleksi IP kuliah tahun 2025. Berikutnya adalah gambaran pendaftar KIP kuliah di 2024 dengan angka tadi ya Bapak Ibu 1.007.118 siswa tadi yang kalau kami breakdown berdasarkan provinsi begitu ya Bapak Ibu memang ini masih terbanyak di wilayah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Sulawesi dan Sumatera Utara. Tentu dari gambaran ini akan bisa menjadi bahan kita dalam kebijakan untuk distribusi kuota nanti ke depan. Dengan banyaknya sebaran yang terbanyak begitu ya dalam setiap provinsi, maka kita juga bisa mempertimbangkan kuota tadi. Selain juga kita bisa mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri nantinya Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini terkait daftar syarat penerima KIP kuliah. Jadi apa saja sih syarat untuk mendapatkan KIP kuliah? Yang pertama adalah mereka siswa lulusan SMA, SMK atau sederajat yang lulus tahun ini 2025 atau 2 tahun sebelumnya yaitu 2024 dan 2023 masih bisa mendaftar KIP kuliah. Berikutnya adalah telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk, baik negeri maupun tinggi swasta pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Dan kalau basis data kita adalah prediksi yang berbasis data pendidikan tinggi yang juga terupdate dengan sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Berikutnya memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Jadi ini adalah 3 syarat penerima KIP kuliah Bapak Ibu yang masih kita gunakan sebagai dasar syarat penerima KIP kuliah tahun 2020. Berikutnya adalah prioritas mahasiswa penerima berdasarkan persyaratan ekonomi. Untuk tahun 2025 ini ada 8 Bapak Ibu untuk syarat prioritas mahasiswa penerima berdasarkan persyaratan ekonomi. Yang pertama adalah mereka pemegang atau pemilik KIP SMA yang lulus SNBP, SNBT atau seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri. Itu menjadi prioritas pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah mereka dari keluarga yang masuk dalam DTKS atau menerima program bantuan sosial Kemensos yang lulus SNBP dan SNBT atau mereka yang lulus seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri. Yang ketiga adalah pemegang atau pemilik KIP SMA yang lulus SNBP dan SNBT atau seleksi mandiri di perguruan tinggi swasta. Kemudian prioritas keempat adalah mereka dari keluarga yang masuk dalam DTKS atau penerima program bansos dari Kemensos yang lulus seleksi mandiri di perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima ini adalah mereka yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil ketiga P3KE yang lulus SNBP dan SNBT atau seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri. Jadi kita masih menggunakan data DTKS dan P3KE ya Bapak Ibu untuk 2025 ini.
Yang keenam adalah mereka yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil ketiga P3KE yang lulus seleksi mandiri di perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah anak-anak dari panti sosial, panti asuhan yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi, baik PTN ataupun PTS. Dan yang terakhir adalah siswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi yang ada di perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta. Izin saya ulangi ya, Mbak Salma, masih terdengar suara saya. Eh, untuk yang prioritas ke-8 adalah mereka yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui semua jalur seleksi di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan memenuhi persyaratan miskin atau rentan miskin sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pertama, bukti pendapatan kotor gabungan dari orang tua atau wali yang maksimum 4 juta rupiah setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimumnya itu adalah 750.000. Jadi ini masih sama dengan persyaratan tahun 2024 ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimum tingkat desa atau kelurahan yang disertai dengan bukti dukung dan akan diverifikasi kembali oleh perguruan tinggi. Izin lanjutkan Mbak Salma, berikutnya adalah terkait dengan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Pembebasan biaya pendaftaran untuk seleksi masuk perguruan tinggi di bawah melalui jalur PBK, SNBT yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3 bagi pelamar KIP kuliah yang merupakan pertama adalah siswa pemegang atau pemilik KIP SMA atau SMK sederajat. Yang kedua adalah siswa dari keluarga yang masuk dalam DPKS atau penerima program Bansos yang ditetapkan oleh Kemensos. Peserta PKH ataupun KKS juga termasuk. Berikutnya adalah yang ketiga masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil ketiga data P3KE yang ditetapkan oleh Kemenko PMK. Regulasi persyaratan bagi mereka yang diberikan pembebasan biaya pendaftaran kami mengikuti dengan eh, regulasi yang ada di BP3 Bapak Ibu yang digunakan sekarang di 2023. Berikutnya adalah keunggulan KIP kuliah Bapak Ibu. Nah, ini seperti kita ketahui KIP kuliah itu memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, gitu ya. Nah, untuk pembebasan untuk biaya pendidikan yang akan diberikan adalah UKT atau SPP bagi seluruh penerima KIP kuliah yang akan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya adalah bantuan biaya hidup. Nah, biaya hidup ini diberikan dan disalurkan kepada rekening masing-masing mahasiswa penerima KIP kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemdikti-Saintek berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah lokasi perguruan tinggi tempat mahasiswa studi yang kita buat dalam 5 klaster besaran Bapak Ibu mulai dari 800.000 sampai dengan 1.400.000 per bulan. Informasi terkait klaster besaran biaya hidup ini bisa Bapak Ibu unduh di laman KIP kuliah kip-kuliah.kemdikti-saintek.go. Berikutnya terkait dengan jangka waktu pemberian KIP kuliah. Yang diberikan untuk KIP kuliah mulai dari diploma 1 sampai dengan sarjana.
Untuk diploma 1 maksimal selama 2 semester, untuk diploma 2 maksimal 4 semester, diploma 3 akan diberikan maksimal 6 semester pembiayaan KIP kuliah, diploma 4 maksimal 8 semester, dan sarjana adalah maksimal di 8 semester. Jadi ini adalah durasi pembiayaan KIP kuliah bagi mahasiswa dengan batasan sesuai dengan jumlah semester di masing-masing jenjang ini ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah program profesi. Jadi mahasiswa yang telah melaksanakan pendidikan sarjana misalkan 8 semester, kemudian mereka berada pada prodi-prodi yang mengharuskan untuk melanjutkan ke profesi, maka mereka masih dapat didanai melalui KIP kuliah. Untuk program profesi yang didanai adalah program dokter maksimal 4 semester yang akan didanai, kemudian dokter gigi maksimal 4 semester, untuk dokter hewan adalah maksimal 4 semester, untuk nurse perawat itu maksimal 2 semester, untuk apoteker akan diberikan 2 semester, untuk bidan dan guru akan diberikan maksimal 2 semester pembiayaan program profesi. Untuk pelaksanaan ini berkomunikasi intens tentunya dengan pengelola KIP kuliah di perguruan tinggi untuk mendata dan memastikan mereka siapa saja yang akan melanjutkan ke jenjang profesi, begitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah jadwal KIP kuliah, Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan rilis juga di pedoman pendaftaran KIP kuliah untuk jadwal-jadwal program KIP kuliah tahun 2025. Untuk proses seleksi masuk SNBP yang akan dibuka hari ini ya Bapak Ibu, pendaftarannya tanggal 4 sampai 18 Februari. Kemudian pengumuman nanti 18 Maret gitu ya, masa unduh kartu peserta di 4 Februari sampai dengan 30 April. Berikutnya juga proses seleksi masuk UTBK SNBT mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan begitu ya oleh BP3. Kemudian ini pendaftarannya di Maret ya Bapak Ibu, 11 sampai 27 Maret untuk pendaftaran UTBK-nya SNBT sampai dengan pengumuman hasilnya di Mei. Nah, untuk KIP sendiri kami sudah membuka registrasi atau pendaftaran akun KIP kuliah itu mulai 3 Februari kemarin Bapak Ibu. Biasa memang kami berusaha untuk tetap komitmen begitu ya, bisa H-1 dari pembukaan pendaftaran, jadwal pembukaan pendaftaran SNBP, maka KIP kuliah sudah bisa diakses oleh para siswa untuk mendaftarkan akun sampai dengan 31 Oktober di tahun ini 2025. Selanjutnya, seleksi KIP kuliah di perguruan tinggi, seleksi akan dilaksanakan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2025, dan penetapan penerima baru adalah tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2025. Selanjutnya Bapak Ibu tentu Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi, Bapak Ibu Guru gitu ya, kami harapkan juga dapat melakukan sosialisasi gitu ya kepada elemen-elemen terkait tentunya di masyarakat agar mereka tetap mengetahui dan dapat mengakses program ini agar mereka tetap bisa terlibat gitu ya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bapak Ibu. Berikutnya tata cara pendaftaran KIP adalah ini nanti akan secara detail Pak Sony dan Wijaya akan menyampaikan detailnya untuk Bapak Ibu dan siswa-siswi tentunya teman-teman semua yang ada join di YouTube Kemdikti Saintek gitu ya, terkait cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNBP, SNBT dan Mandiri. Karena semua dilakukan secara online di laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id. Teman-teman mempersiapkan dokumen-dokumen, data-data lengkap, data-data sah begitu ya, jujur sesuai dengan kondisi adik-adik semua siswa-siswi begitu. Oke, saya rasa itu selesai Mbak Salma. Terima kasih banyak. Mungkin tambahan
sedikit karena di link Zoom di Zoom ini kita bergabung dengan para pimpinan perguruan tinggi. Izin Bapak Ibu sambil saya bisa menyampaikan terkait dengan penyaluran KIP kuliah ongoing 2024-2025 untuk tahun anggaran 2025. Mungkin nanti secara resmi Pak Kapus akan membuat atau Pak Sekjen akan menyampaikan surat edaran kepada Bapak Ibu semua di perguruan tinggi. Namun mohon bisa disampaikan kepada mahasiswa karena kami belum dapat memproses penyaluran untuk genap 2024-2025. Bapak Ibu masih menunggu struktur terkait untuk perbendaharaan untuk penyaluran KIP kuliah, kemudian juga butuh beberapa proses untuk bisa kita buka blokir anggaran, di mana blokir adalah imbas dari impact dari pemisahan kementerian, begitu Bapak Ibu. Jadi semua bantuan masih diblokir, maka kami perlu melakukan beberapa proses. Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran, maka kemarin di Zoom sudah kita sampaikan kepada semua perguruan tinggi pengelola untuk bisa mempersiapkan untuk memastikan seluruh mahasiswa ongoing bisa distatuskan aktif di PDDikti sehingga dalam penyalurannya nanti begitu dibuka kita bisa lebih lancar lagi dan bisa lebih cepat lagi. Mohon dukungannya juga kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Terima kasih Mbak Salma, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dias atas paparannya terkait program KIP Kuliah tahun 2025. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak juga paparan teknis mengenai sosialisasi sistem pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang akan disampaikan oleh tim teknis KIP Kuliah Bapak Dr. Sony Hartono Wijaya. Kepada Pak Sony dipersilakan. Baik, makasih Mbak Salma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro. Yang kami hormati Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Stella Kristi, Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek, Prof. Togar Mengikut Simatupang, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Dr. Henry Tambunan, Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Ibu Septin Prima Diasari, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala LDT 1 sampai dengan 17, Bapak Ibu Guru, Kepala Dinas, Pendidikan Provinsi, Guru BK, serta adik-adik semua yang hadir di channel YouTube. Baik, menjelaskan lebih teknis ya, berkenaan dengan kebijakan pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Ini kita coba mulai terlebih dahulu dengan persyaratan peserta. Sebagaimana kita ketahui, siapa saja sih yang bisa mendaftar untuk program KIP kuliah tahun 2025 ini? Jadi yang bisa mendaftar atau eligible mendaftar di program KIP kuliah tahun 2025 itu adalah siswa lulusan SMA ataupun SMK yang lulus pada tahun berjalan sampai dengan 2 tahun sebelumnya. Nah, untuk yang lulusan tahun sebelum ini mungkin ada persyaratan ya bahwa yang bersangkutan itu belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Karena kita tahu bahwa satu akun KIP kuliah itu bisa digunakan pada tahun berjalan sampai dengan 2 tahun ke depan. Kalau misalnya adik-adik belum lulus seleksi dari berbagai jalur seleksi. Kemudian yang kedua, ini harus lulus seleksi masuk perguruan tinggi, karena biasanya perguruan tinggi akan melakukan validasi nanti ya terkait dengan kelayakan adik-adik dalam proses keikutsertaan di program KIP kuliah setelah nanti lulus ataupun diterima di perguruan tinggi. Dan sekali lagi yang menjadi target ataupun sasaran dari program KIP kuliah itu adalah siswa-siswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi di sini kita menggunakan beberapa kriteria indikator ya sebagai persyaratan ekonomi. Jadi yang pertama kita lihat dari aspek kepemilikan KIP pendidikan menengah kemarin, kemudian apakah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial maupun DTKS, kemudian apakah terdata di data percepatan penghapusan kemiskinan, ataupun merupakan siswa dari panti asuhan ataupun panti sosial di situ.
Nah, untuk yang tidak memiliki kartu ataupun bukan kategori keempat tadi, nah ini mungkin kita juga bisa lihat dari perspektif ekonomi yang didukung oleh dokumen surat keterangan tidak mampu. Jadi nanti untuk detail silakan adik-adik bisa merujuk ya ke pedoman pendaftaran KIP kuliah yang akan segera kami rilis ya setelah kita menyelesaikan Zoom pada pagi hari ini. Kemudian untuk membantu dalam menjamin ketepatan sasaran, jadi SIM KIP kuliah di sini terintegrasi dengan beberapa sistem terkait. Untuk kelayakan peserta, SIM KIP kuliah akan melakukan validasi dengan data yang ada di Dapodik. Ya, ini juga termasuk untuk siswa yang dari EMIS, karena secara nomenklatur data itu akan masuk ke Dapodik Kemdikdasmen. Termasuk juga integrasi dengan Dukcapil, itu juga via teman-teman dari Dapodik Kemdikdasmen. Selain itu juga terintegrasi dengan DTKS Kemensos, PPKE Kemenko PMK, ini berkaitan dengan desil ya, 1 sampai dengan 3. Kemudian juga berkaitan dengan Si Pintar ya dari program KIP Pendidikan Menengah, serta tidak lupa juga dengan SN PMB di situ ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ya, berkenaan dengan keikutsertaan adik-adik di seleksi SNBP ataupun SNBT. Sedangkan nanti kalau misalnya adik-adik diterima, itu nanti akan coba kami validasi dengan data yang ada di PDDikti. Kemudian dari perspektif pendaftar, gimana cara melakukan pendaftaran? Secara umum ada 2 ya yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama adalah siswa mendaftar secara mandiri, yang mana ini merupakan harapan kami semua. Jadi para peserta KIP kuliah itu bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri langsung di webnya KIP kuliah ya. Kemudian nanti di situ ikuti prosedur yang ada ya sampai dengan seleksi ataupun validasi oleh perguruan tinggi kalau lulus di situ. Kemudian pendekatan yang kedua, ini PT juga bisa mendaftarkan mahasiswa yang diterima dan melakukan registrasi ulang di kampus. Jadi ini untuk kasus khusus ya, yang mana pada saat PT melakukan validasi di lapangan untuk siswa-siswa yang lulus dari berbagai jalur seleksi, ketika ditemukan siswa yang berpotensi untuk menerima KIP kuliah, ini kita juga berikan kesempatan. Hanya saja memang prioritas yang coba kami tawarkan, yang coba kami berikan saat ini, itu adalah kita berharap ya masing-masing siswa itu bisa secara mandiri mendaftarkan dirinya di KIP kuliah. Untuk tahapan pendaftaran sendiri seperti apa? Jadi kalau dilihat tahapannya ada sebanyak 6 tahapan ya, mulai dari proses mendaftar di laman kip-kuliah.kemdikti.saintek.go.id dengan menginputkan 4 buah parameter yang kami minta sama seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada NISN, MPSN, NIK, dan alamat email yang valid. Kemudian nanti tahap 2 dan tahap 3 ini adalah validasi oleh sistem. Jadi nanti secara otomatis sistem akan melakukan validasi dengan data yang ada di Dapodik. Kalau misalnya valid, nanti kami akan mengirimkan nomor pendaftaran beserta kode akun itu ke email yang didaftarkan oleh adik-adik tadi. Kemudian setelah terima akun tadi, silakan para siswa ini akan melengkapi berkas ya dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jadi kami sangat menyarankan sebelum siswa itu mengikuti berbagai jalur seleksi, dipastikan di KIP kuliahnya terlebih dahulu sudah memilih jalur seleksi yang mau diikuti di situ. Kemudian tahapan berikutnya adalah ikuti ya prosedur untuk pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu SNBP, SNBT atau juga mandiri. Jadi ini satu akun ya bisa digunakan untuk mengikuti berbagai jalur seleksi. Nah nanti kalau misalnya lulus seleksi masuk perguruan tinggi, baru pada tahap ini perguruan tinggi akan melakukan validasi ya kelayakan sebagai penerima program KIP kuliah. Nah untuk tahun 2025 ini kami memberikan prioritas ya bagi siswa-siswa yang lulus SNBP, SNBT ya untuk bisa mendapatkan program KIP kuliah. Kemudian untuk pendaftarannya ada di mana? Jadi kita ada sedikit penyesuaian untuk laman pendaftarannya. Jadi domain yang bisa diakses oleh rekan-rekan atau siswa semua itu adalah di kip-kuliah.kemdikti.saintek.go.id di sini. Kemudian setelah siswa akses, di sini akan dihadapkan pada halaman utama dari KIP kuliah. Kemudian di situ nanti pada bagian pojok kanan itu ada tombol untuk login siswa.
Atau juga pada bagian tengah SIM KIP kuliahnya itu juga ada menu untuk akses akun. Jadi silakan bagi yang sudah punya akun tahun sebelumnya tidak lolos seleksi, itu silakan memasukkan nomor pendaftaran di sini, kemudian lakukan pemblokiran akun. Tetapi yang baru lulus tahun 2025 pasti belum punya akun di situ, silakan bisa mendaftar dengan klik tombol daftar sekarang. Jadi nanti akan dihadapkan pada halaman baru, silakan diisikan NIK, NISN, MPSN, dan alamat email yang valid. Kendala secara umum ketika mendaftar di awal itu biasanya adalah kesalahan dalam memasukkan alamat email. Jadi pada laman sebelumnya di sini ada tombol ya atau menu untuk kirim ulang email sekiranya siswa tidak bisa menerima akun pendaftaran di situ ataupun ada kesalahan dalam menuliskan alamat email, bisa lakukan klaim akun. Jadi ketika klik kirim ulang email, jadi silakan nanti diisikan NIS-nya berapa, tanggal lahir, dan alamat email yang digunakan pada waktu mendaftar. Atau kalau misalnya ada kesalahan pada email, pertama memang kami akan minta beberapa data ya untuk sekali lagi validasi. Kemudian nanti silakan diisikan alamat email yang valid di situ. Baik, kemudian setelah adik-adik punya akun, silahkan login ke SIM KIP Kuliah. Jadi kurang lebih tampilan ketika siswa login itu adalah seperti ini ya. Jadi pada bagian atas di sini ada beberapa formulir ya yang muncul mulai dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi sampai dengan rencana dan seleksi. Ya, jadi ini adalah formulir-formulir yang wajib dilengkapi, wajib diisi untuk bisa ikut program KIP Kuliah. Pada tahun ini kami melakukan penyesuaian, jadi kita tidak membedakan lagi ya untuk formulir bagi siswa yang terdata di DTKS ataupun di PPKE sampai dengan desil 3 dengan siswa yang tidak terdata di DTKS ataupun di PPKE desil sampai dengan 3. Jadi semua peserta KIP Kuliah itu diwajibkan untuk melengkapi data mulai dari biodata sampai dengan seleksi. Nah, sedikit catatan di sini untuk fitur ataupun menu seleksi ini ya, cetak kartu peserta dan cetak formulir itu baru akan muncul setelah siswa melengkapi ya berkas yang ada di biodata sampai dengan rencana. Kemudian sekiranya siswa ingin coba mengecek ya kelengkapan berkas, di sini ada tombol detail ya, silakan diklik tombol detail saja. Kemudian nanti akan muncul ya kelengkapan berkas dari masing-masing formulir. Kalau sudah lengkap ada tombol ada tanda centang di sini. Kalau misalnya belum lengkap ada tanda silang ya. Jadi nanti siswa bisa memonitor ya dengan mengklik tombol detail. Kemudian untuk penjelasan masing-masing formulir seperti apa? Nah, untuk data siswa ya, biodata di sini ada beberapa bagian yang berwarna gray dan bagian yang berwarna putih. Untuk data gray ini adalah data primer yang kami sinkronkan, kami unduh dari Dapodik Kemdikdasmen ya, yang mana sifatnya data primer. Jadi tidak bisa diubah oleh siswa. Nah, siswa hanya diperkenankan ya untuk melengkapi selengkap-lengkapnya ini untuk text box yang berwarna putih. Mulai dari misalnya tempat lahirnya di mana, kemudian tinggal di mana, kemudian nomor telepon berapa dan seterusnya. Dan sekali lagi catatan bahwa kami sangat menjaga privasi data dari siswa-siswa di sini. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah keluarga ya. Jadi kami juga meminta info berkenaan dengan keluarga dari calon penerima program KIP Kuliah. Jadi kita minta nomor kakaknya berapa, kemudian NIK kepala keluarga, nama ayah, profil ayah, kemudian juga nomor kontaknya ya, beserta juga profil dari ibu di situ. Kemudian di formulir berikutnya adalah data ekonomi ya, berkenaan dengan penghasilan dari orang tuanya. Nah, ini mungkin sedikit catatan ya. Untuk siswa yang terdata di KIP, kemudian KIP Sipintar, kemudian terdata juga di DTKS, kemudian terdata di PPKI ataupun siswa dari panti asuhan, mungkin pada dokumen pendukung keadaan ekonomi ini cukup melampirkan bukti itu saja. Sedangkan untuk siswa yang tidak termasuk dalam kategori keempat tadi, itu pada bagian ini itu wajib untuk ya mengunggah SKTM ya dari
pihak yang memang memiliki legalitas untuk mengeluarkan SKTM ini. Ya, jadi pada bagian ekonomi kami ya minta data berkaitan dengan ekonomi dari orang tua, ya. Kemudian mohon ya dokumen pendukung ini bisa dilengkapi sesuai dengan kategori siswa, apakah terdata di Sipintar, eh, Kemdikbudrismen di situ ya, apakah terdata di TKS, apakah terdata di PPKE ataupun anak panti asuhan atau panti sosial, itu silakan juga bisa dilengkapi pada bagian ini. Kemudian di formulir berikutnya adalah rumah, ya ini terkait dengan profil tempat tinggal dari siswa ya peserta KIP kuliah. Kita minta foto tampak depan, kemudian foto ruang keluarga di situ, kemudian juga profil dari tempat tinggalnya ya, kapan perolehannya, kemudian sumber listriknya berapa, dari mana di situ, daya listriknya berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah aset. Jadi untuk barang-barang berharga yang dimiliki oleh siswa, ini mohon bisa dituliskan di bagian aset ini. Kemudian juga kami meminta prestasi. Jadi silakan ya untuk siswa-siswa yang sangat berprestasi, mungkin ada banyak situ. Silakan dipilih 3 prestasi prioritas saja. Ya mungkin Anda bisa memilah mana yang sebagai juara, mana yang sebagai finalis. Berarti ya kita prioritaskan yang juara di situ. Kemudian mana yang juaranya di level nasional, mana yang juara di internasional. Mungkin ya kita coba prioritaskan di yang level internasional. Ini juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam proses validasi ya kelayakan sebagai penerima program KIP kuliahnya. Dan yang terakhir adalah rencana ya ketika diterima nanti akan tinggal di mana, kemudian ekspektasi pengeluaran hariannya seperti apa. Setelah ketujuh formulir tadi lengkap, baru akan muncul menu untuk seleksi. Ya, jadi menu ini sekali lagi Bapak adik-adik itu baru akan muncul setelah ketujuh formulir sebelumnya itu lengkap. Dan untuk tombol-tombol yang bisa diakses di sini, ini nantinya akan menyesuaikan dengan kalender seleksi nasional. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi ya di pemaparan sebelumnya Budi menyampaikan bahwa SNBP itu akan mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi nanti pada hari ini sampai dengan 18 Februari, maka untuk yang tombol seleksi SNBP ini bisa diakses oleh siswa. Jadi silakan yang memang akan mengikuti jalur seleksi SNBP ya dan juga untuk pembiayanya akan coba menggunakan KIP kuliah, ya itu silakan daftarkan seleksi di sini. Kemudian nanti Pak untuk periode pendaftaran SNBT ya tanggal 11 sampai 27 Maret. Nah, ini tombol ini juga akan aktif ya. Dipastikan memilih ya seleksi ini terlebih dahulu di KIP kuliah sebelum nanti mendaftar di SNPMB di situ. Kemudian mohon maaf kalau misalnya masih gagal juga, ini kita juga berikan kesempatan ya bagi siswa untuk mendaftar jalur seleksi mandiri PTN ataupun mandiri PTS di situ. Nah, sebagai catatan di sini mohon nanti ya ketika siswa akan mengikuti SNBP atau SNBT itu pilihan PT dan Prodi itu ya harus dipikirkan, harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Jadi program KIP kuliah ini hanya bisa membiayai ya untuk perguruan tinggi yang ada di Kemdikti Saintek. Jadi ini tidak berlaku untuk perguruan tinggi yang ada di Kemenang seperti UIN ya dan lain sebagainya situ. Jadi dipastikan ya bahwa untuk pilihan PT-nya yaitu adalah PT-PT di bawah Kemdikti Saintek. Jadi nanti kalau misalnya di SNBT ini akan mengikuti seleksi UIN ya otomatis walaupun eligible sebagai KIP kuliah data TKS itu kemungkinan besar juga akan diminta bayar di situ. Kemudian setelah selesai ya memilih seleksi, nah para siswa akan memperoleh formulir ya kartu peserta ya dan formulir pendaftaran seperti ini. Nah mohon ini bisa disimpan dengan baik karena nanti ketika adik-adik siswa lolos diterima masuk di perguruan tinggi biasanya pihak perguruan tinggi akan meminta formulir ini ya sebagai validasi atas keikutsertaan. Kemudian perlu dicatat ya pada bagian pojok kanan atas di sini kita menyertakan informasi berkenaan dengan nomor KIP Sipintar, DTKS ataupun PPKE untuk membantu perguruan tinggi dalam melakukan validasi kelayakan situ.
Kemudian untuk pendaftaran kita buka kapan ya? Jadi untuk pendaftaran kita akan buka setelah selesai pembukaan pada hari ini ya sampai dengan 31 Oktober. Jadi kita memang sepanjang tahun untuk proses pembukaan KIP kuliahnya. Hanya saja mungkin yang perlu menjadi perhatian bersama itu berkenaan dengan tanggal buka tutup ya seleksi nasional. Nah, itu mohon nanti untuk detail ya bisa mengakses di SNPMB ya ataupun di webnya KIP Kuliah. Kemudian beberapa catatan penting ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang pertama masalah validitas data. Ya, jadi mohon data yang digunakan dalam proses mendaftar tadi NISN, MPSN dan NIK itu memang benar-benar data yang valid ya sesuai data yang tercatat di Dapodik. Kemudian catatan berikutnya adalah gunakan data pribadi ya karena nanti kalau misalnya adik-adik lulus ya diterima sebagai penerima program KP kuliah itu kan ada bantuan biaya hidup. Nah, kami biasanya akan buatkan rekening. Kalau NIK-nya nggak valid, rekeningnya nggak bisa dibuat di situ. Kemudian berikutnya adalah email, ya. Silakan mendaftar dengan menggunakan alamat email pribadi yang aktif karena tadi ya di awal untuk akun kami akan langsung kirimkan ke alamat email yang diinputkan ketika adik-adik mendaftar. Kemudian untuk yang kelas 12 ya, yang saat ini ada di kelas terakhir ini mohon ya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian data di Dapodik, tidak bisa daftar, kendala, dan lain sebagainya, itu mohon bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk terlebih dahulu dilakukan perbaikan data yang ada di Dapodik. Ya, nanti setelah koordinasi dengan pihak sekolah, harapannya data bisa diperbaiki dan bisa lanjut dengan proses pendaftaran. Sedangkan untuk yang sudah lulus ya, angkatan tahun 2024 ataupun 2023, ini siswa bisa melakukan verval mandiri ya di laman pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Nah, ini nanti mohon ya dalam melakukan perbaikan data itu disertakan dokumen pendukung yang valid. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di NSN, mohon bisa disertakan ijazahnya di situ. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dengan NIK, mohon bisa disertakan dengan foto KTP ataupun KK. Nah, untuk SLE dari teman-teman di Dapodik itu adalah 3 hari kerja. Kemudian mohon dipastikan juga ya PT dan Prodi yang dipilih itu adalah PT dan Prodi yang terakreditasi dan PT di bawah Kemdikti Saintek. Untuk lebih detail ya berkenaan dengan program KIP kuliah setelah ini bisa langsung diunduh ya pedoman pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Kemudian juga beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan oleh para peserta KIP kuliah itu kami update secara periodik ya di menu panduan dan FAQ ya. Serta kami punya help desk yang standby 24/7 di situ ya. Jadi ketika kita akses webnya kip-kuliah.kemdikti-saintek di bagian pojok kanan bawah itu ada tombol help. Jadi silakan adik-adik bisa memanfaatkan tombol ini sekiranya ada pertanyaan ataupun gangguan ya ataupun aduan atau informasi ya berkenaan dengan program KIP kuliah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sani atas materi terkait sistem pendaftaran program KIP kuliah tahun 2025 yang telah disampaikan. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada Bu Dias, kepada Pak Soni yang telah menyampaikan informasi-informasi penting terkait pendaftaran program KIP kuliah tahun 2025. Semoga seluruh materi yang tadi telah disampaikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman semua dan semoga pendaftaran KIP kuliah dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebelum kami akhiri webinar pada pagi hari ini, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu untuk melakukan foto bersama setelah penutupan nanti. Mohon berkenan juga untuk membuka kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami share di link di chat Zoom meetingnya. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, dengan ini berakhirlah webinar pembukaan pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik semua yang telah bergabung baik melalui virtual Zoom meeting maupun kanal YouTube Kemdikti Saintek. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik secara teknis maupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari Tim Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik Bapak dan Ibu, izin kami untuk